Di mute dulu diskusi kecil. Maaf. Yang sangat terkenal dengan riset-risetnya tentang permasalahan konflik dan kerukunan umat beragama di Indonesia, dan juga beliau ini dosen di Universitas Paramadina. Juga hadir secara online pembicara kita yang eh, juga sangat kondang, yaitu Mas Wijayanto, PhD. Beliau ini seorang pakar media, PhD-nya dari Leiden University, dan memang ahli tentang media ya, disertasi doktoralnya. Kali ini kita mencoba untuk mengangkat isu yang sangat krusial, terutama menjelang meningkatnya ya. Kalau kita bilang tahun-tahun politik ada yang mempersoalkan secara akademis, tapi katakanlah karena adanya konteks pemilu 2024, pemanasan-pemanasan sudah mulai berlangsung dan masyarakat sudah mulai katakanlah terpolarisasi secara belum terlalu intensif, tapi sudah ada kubu-kubuan lah, ya, dan sudah ada saling serang menyerang, ejek mengejek dan sebagainya. Dan belajar dari pemilu sebelumnya, hate speech atau ujaran kebencian itu menjadi masalah yang eh, sangat mengganggu kesehatan demokrasi kita. Nah, maka dari itu Universitas Paramadina mencoba untuk mengangkat isu ini. Nanti kita akan mendengarkan ulasan dari dua pembicara kita, Mas Husni dan Mas Wijayanto, dan akan dimoderatori oleh saya sendiri, Sabta Dinata, yang juga sehari-hari dosen di Universitas Paramadina. Tapi sebelumnya, marilah kita dengarkan perspektif, biasanya Prof. Didi Rahbini punya perspektif yang selalu unik gitu ya untuk melihat berbagai macam persoalan. Kita dengarkan sambutan dari beliau kepada Profesor Didi Rahbini. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera untuk teman-teman semua yang ada di ruangan. Ini ruang Granada ya, Kota Kejayaan Islam. Ruang rapat, ruang meeting di Universitas Paramadina ada dua yang ada di Zoom. Ya. Semua teman-teman ya, media di Zoom maupun di sini ada teman-teman dari PP. Apa namanya? Mulia. Nuria. Mulia. Ya, ada Mulia detik di sini. Ya, terima kasih hadir ya. Baik. Apa namanya, narasumbernya mudah semua ya, dua orang. Begitu juga moderatornya yang sudah saya kenal, dosen di Paramadina. Kemudian saudara Husni ya adalah dosen dan peneliti yang tekun tidak untuk masalah-masalah konflik ya, ujaran kebencian di media massa, dan Dr. Wijayanto yang seorang dosen dan direktur Center for Media and Demokrasi. Nah, Pak Hendro tidak hadir ya, Ketua Yayasan. Ketua Yayasan tidak hadir. Ya. Saya menggantikan saja. Jadi yang pertama, ya, karena Paramadina ini kata kunci yang selalu hidup adalah ilmu dan hikmah. Ya. Kalau ilmu itu ilmu pengetahuan, ya, rasionalitas, modelisasi. Hikmah itu ya wahyu, ya, wisdom, etika, dan seterusnya. Nah, dalam kacamata itu, saya melihat bahwa masyarakat ini sudah dijangkiti oleh
fitnah ya, yang luar biasa dan semakin seperti arus yang sangat deras dibandingkan masa-masa sebelumnya sebelum ada media sosial. Nah, nanti akan dikaji oleh saudara Husni dengan Mas Wijayanto ya, yang kedua-duanya terjun ya dalam penelitian di masyarakat, langsung melihat ya. Nah, ini penting. Sekarang apa yang perlu dipotret? yang perlu dipotret adalah jagat maya yang sekarang menjadi satu wilayah sangat crowded ya, dengan perilaku yang kemudian berubah. Yang dulu kalau orang berhadapan-hadapan dengan masyarakat, kiai, di keluarga dan seterusnya, itu menjaga ya etika, menjaga jarak, menjaga etika. Sekarang di dunia maya lepas, etika itu tidak ada, hilang. Karena dia hanya berhubungan dengan komputer atau mesin atau handphone. Nah, tetapi dunia maya itu adalah cermin daripada dunia nyata. Sehingga sekarang, ya, kalau boleh saya sebut, kita bikin hipotesis atau teori surau yang roboh. Jadi itu adalah di Padang itu ada novel ya, robohnya Surau. Cerpen. Cerpen, ya, cerpen ya. Cerpen yang terkenal ya. Mengapa roboh? Karena surau itu satu institusi tradisional agama yang penting dan menjadi fondasi bagi masyarakat Sumatera Barat. Karena ada modernisasi, hilang. Nah, semestinya ya, surau itu menjadi fondasinya, tidak boleh hilang. Nah, sekarang ada modernisasi media sosial, fondasi paling penting di sosial keluarga, unit keluarga. Unit keluarga itu dulu diproteksi dengan etika, dengan nilai-nilai dan lain-lain. Sekarang rusak karena media sosial masuk ke dalam keluarga, pornografi dan macam-macam. Nah, itu private dan publik sudah pecah. Tapi yang akan kita pelajari sekarang, kita pelajari hoax dan kebencian. Yaitu indikasinya menurut saya, indikasinya itu ada di masyarakat, individu, partai politik, tim sukses, dan negara. Ya, indikasi negara itu melakukan hoax, melakukan macam-macam, dan merusak tatanan ini hampir semua keseluruhan stakeholder. Dan ada catatan yang nanti Mas Widya membahas, ya. Menurut Novel Harari, ya, ahli sejarah, kalau instrumen media sosial itu ada di tangan negara, itu lebih berbahaya. Nah, sekarang bagaimana solusinya? Solusinya itu melihat dulu secara teori, ya, secara rasional, objektif fenomena ini. Perilaku berubah, institusi rusak. Ya. Nah, yang harus dibenerin adalah perilaku dan institusi. Kalau kita ada di jalan raya, memang crowded. Kalau perilakunya bagus, aturan mainnya bagus, tamburan bagus, ditaati, di jalan raya teratur. Tapi kalau perilakunya rusak, dilanggar, institusinya tidak ada, dilanggar, habis rusak. Kehidupan. Jadi jalan raya itu adalah potret dari kehidupan sosial dari kita. Nah, dia menjadi teratur karena diatur oleh aturan main institusi, ya, rambu-rambu dan seterusnya, dan perilaku. Nah, perilaku yang berubah drastis itu, ujaran kebencian, itu harus diseret sebagai masalah hukum. Tetapi kalau negaranya melakukan seperti itu juga, nggak ada yang ngatur. Jadi negara diberesin dulu, perilaku dari negara. Ya. Seperti kasus sekarang, ya, yang kasus pajak. Bagaimana rakyat mau bayar pajak? Ya enggak. Petugasnya aja korupsi terhadap pajak. Nah, begitu juga polisi, hakim, dan seterusnya. Bagaimana dia mengatur hukum kalau dia sendirinya nggak taat hukum? Ya. Mahkamah Agung merubah putusannya sendiri tengah jalan. Ya enggak? Orangnya kaya-kaya. Ya. Nah, jadi sisi gelap media sosial ini tidak akan beres kalau institusinya tidak diberesin. Ya enggak? Nah, yang membereskan itu adalah pemimpin, negara, ya, petugas, dan seterusnya. Itu saya kira ya dari saya. Dan seperti teori lingkungan hidup, ya, kalau banyak masuk tidak dijaga, lingkungan itu ya rusak ambles. Nah, begitu juga jagat maya ini masuk apa saja dan unit keluarga yang kecil rusak. Dan kemudian dalam kontestasi politik sekarang ini
ujaran kebencian itu makin meningkat, dan orang kalau tidak ada jagat maya, komunikasi itu terbatas. Jadi ada Pak Kiai, ada partai, ada politisi, dia berhadapan-hadapan nggak bisa ngomong ngomong jelek, fitnah itu nggak bisa atau dikendalikan. Tapi dengan jagat maya tidak ada orang, hanya ada handphone. Tapi omongannya, kebenciannya masuk ke jagat maya dan dipublikasi. Nah, itu kejahatan yang terjadi di media sosial akan lebih jahat, ya. Fitnah itu kan keji, kejahatan. Akan lebih jahat kalau negara juga berbuat kejahatan di dalam media sosial. Untuk mengharmoniskan itu, saya kira yang penting adalah aturan main harus dijaga secara bersama-sama, ya. Kemudian perilaku dijaga, dan ujaran kebencian harus masuk ranah hukum, ya, diseret orang melakukan kebencian. Tetapi tidak boleh terpleset, orang yang melakukan kritik terhadap APBN, terhadap pajak, tidak boleh diseret, ya. Dia melakukan kontrol terhadap negara, itu harus dibedakan. Kadang-kadang negara ini tidak bisa membedakan, ya. Dan dia berbuat jahat sengaja tidak bisa membedakan antara kritik dengan ujaran kebencian. Demikian, silakan, ya, dua orang yang hebat, ya, anak muda, ya, Dr. Wijayanto dan Muhammad Husni, ya, dosen Paramadina, dan serta juga bisa berpendapat apa-apa. Ya, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor atas insight yang telah diberikan kepada kita, menjadi pemantik, ya, diskusi kita untuk lebih lanjut. Tadi sudah ada beberapa, salah satunya bagaimana ini ditarik ke ranah hukum, tapi di saat bersamaan memang ada potensi ngaretnya gitu ya. Jadi, nah itu gimana mendayung di antara dua karang itu, Bung Hatta itu, ya. Solusinya seperti apa? Dan saya kira Mas Husni punya pengalaman yang luar biasa karena terlibat langsung dalam mengadvokasi, ya, peraturan Kapolri dan juga merevisinya. Nanti mungkin bisa sharing ke kita bagaimana pengalaman itu dan best practice-nya seperti apa. Oke, tanpa memperpanjang waktu, saya akan serahkan kepada pembicara pertama, yaitu Mas Husni Mubarak, untuk mengutarakan presentasinya. Mungkin kita akan berikan waktu kepada Mas Husni sekitar 7 sampai 10 menit, atau disesuaikan, silakan, ya, Mas Husni. Boleh share screen sendiri nggak? Oh, boleh. Boleh, Kita silakan. akses co-host. Minta co-host Saya dari Ya. ya. Udah ya? Ya. Dah. Dah, ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih Prof. Budi Kerambini atas kesempatan yang diberikan untuk kami, saya mungkin mewakili juga teman-teman, mempresentasikan hasil ketemuan-temuan atau aktivitas kami terkait dengan bagaimana menangkal apa namanya ujaran kebencian. Dalam konteks ini kita coba kaitkan dengan pemilu 2024 nanti, ya. Uh, Sebetulnya mungkin perlu ditekankan sedikit bahwa pemilu 2024 itu momentum yang dimana dalam pengalaman yang udah memang menjadi lebih meningkat jumlah apa namanya belum muncul. Di Zoom muncul. Di Zoom. Oke. Keadaannya. Menjadi lebih meningkat karena momentumnya ada kontestasi politik, ya. Jadi ada sumber daya yang suara-suara ujaran kebencian itu menjadi lebih meningkat. Nah, saya coba di sini membagikan apa namanya apa yang menjadi concern kami, dan kebetulan beberapa minggu atau beberapa bulan terakhir ini kami dipercayai untuk apa ya membuat sebuah program yang di dalamnya itu memberi masukan kepada Bawaslu bagaimana agar Bawaslu bisa menindak apa namanya menindak kemungkinan apa namanya perilaku ujaran kebencian yang itu di dalam PKPU sudah diatur bahwa dilarang, gitu ya. Nah, ini
kita bisa berangkat Suaranya dari kamu mati ya? Mati ya? Oke. Yang itu mati. Saya balik Nggak, di tempat sapi gitu. pindahin aja. Saya nggak pakai nggak pakai audio. Bagian. Gimana jadi? Saya jangan mati dong. Masuk. Terus aja sih. Ya, itu oke, saya kali lanjut ya. Dari gambar yang saya tampilkan ini, bahayanya ujaran kebencian itu pertama Connect berarti. peristiwa Rwanda, genosida di Rwanda itu waktu itu dimulai dengan ujaran kebencian. Hanya mediumnya adalah waktu radio. Jadi suku Tutsi sama suku apa satu lagi Hutu. itu dua suku itu saling caci maki satu sama lain, itu yang membuat Ini satu awalnya menjadi jadi apa namanya menjadi alasan untuk melakukan genosida kepada yang lain. Nah, itu satu bahaya yang apa kita tahu berangkat dari apa yang terjadi di apa namanya di Rwanda. Nah, di Indonesia konflik sosial nanti saya akan urai lebih detail soal yang ini. Konflik sosial di Tanjung Balai beberapa tahun lalu, tahun 2016, itu juga terjadi karena ujaran kebencian itu tidak berhasil ditangkal. Jadi kalau misalnya ujaran kebencian itu berhasil ditangkal dari dini, sebenarnya peristiwa kekerasan di Tanjung Balai harusnya bisa diatasi sejak awal. Tapi gagal lolos gitu ya, menjadi sekitar 7 atau 8 wihara terbakar. Untungnya nggak sampai seluruh kasih lihat detail. Karena ada dua. Itu udah mati kan? ini. Iya. Jelas sekarang ya. Sampai di sini saya mau mengatakan bahwa ujaran kebencian kalau tidak ditangkal akibatnya bisa sangat sangat besar. Jadi pertanyaan nanti yang mau kita bahas adalah bagaimana menangkalnya gitu. Tapi sebelum ke situ, saya ingin merespon tadi Prof. Didik mengingatkan dengan sangat baik sekali bahwa jangan sampai menangani ujaran kebencian itu tergelincir pada pengebirian kebebasan berekspresi. Ini definisi dari ICCPR yang sudah kita ratifikasi cukup jelas bahwa kebebasan berekspresi itu adalah jenis kebebasan yang nggak bisa dikurang-kurangi. Meskipun begitu, uh, saya merujuk kepada Profesor Mark Woodward yang dia membuat empat tipe apa ya diskursus ya. Satu, diskursus dialog antar agama. Itu jelas adalah sesuatu yang normal. Tapi terus kemudian gradasinya itu bisa meningkat menjadi mengecam praktik keagamaan lain. Misalnya eh, apa namanya? Misalnya praktik keagamaan tertentu itu
kafir, haram dan macam-macam, itu gradasinya masih dikategorikan kata Pak Mark itu masih sesuatu yang perlu dilarang tetapi perlu dikecam tetapi nggak bisa dilarang oleh negara karena itu bagian dari perdebatan pandangan keagamaan. Tapi yang lebih berbahaya adalah ketika sudah mulai ada dehumanisasi. Sudah ada yang mengatakan bahwa yang punya pandangan gitu sih bukan manusia gitu. Dasar iblis dan seterusnya udah mulai menggunakan kata-kata begitu, tapi nggak direct sehingga di situ bisa dia menjadi alat justifikasi dari perilaku kekerasan di masyarakat. Dan yang terakhir provokasi kekerasan yang eksplisit. Jadi ini dari gradasi ini saya bersetuju dengan Pak Mark Woodward bahwa level 1 dan level 2 itu tidak bisa ditindak secara hukum. Dia adalah bagian dari kebebasan berekspresi yang harus dilindungi oleh negara. Tapi kalau sudah mulai dehumanisasi, apalagi provokasi pada tindakan kekerasan, itu adalah sesuatu yang harus dihukum. Tapi memang pertanyaannya adalah di mana batasannya? Nah, sebetulnya soal incitement itu di dalam HAM, di dalam ICCPR sendiri juga sudah diatur. Di situ sebetulnya kategorisasinya itu sangat sangat ini ya, sangat cukup jelas. Yang pertama kata kuncinya itu kebencian. Jadi harus ada unsur kebencian berupa emosi, penghinaan, kebencian yang intens dan irasional kepada kelompok sasaran. Yang kedua ada berupa anjuran. Jadi kalau kebencian itu berada di dalam hati atau diucapkan secara lisan pribadi saja, itu masih belum dikategorikan sebagai hasutan. Tapi kalau sudah mulai ada niat untuk mempromosikan kebencian tersebut kepada orang lain, dan apalagi memobilisasi massa, maka itu sudah bisa menjadi bagian dari hasutan kebencian. Dan terakhir ada hasutannya, ada pelintiran terhadap kelompok tertentu. Nah, dari sini sih sebenarnya dari kata-kata kuncinya sudah cukup jelas. Cuma, oh sorry, saya sedikit mereview ini ada Rabat Plan. Rabat Plan itu ada kesepakatan universal gitu ya anggota-anggota PBB di dalam rapat di Rabat tahun 2012 lalu. Jadi di dalam Rabat ini sebetulnya adalah upaya menginterpretasikan tadi soal bagaimana sih hasutan kebencian itu bisa dibatasi gitu ya. Apa batasan antara yang satu hasutan kebencian dan yang satu yang bukan gitu. Nah, di Rabat Plan itu dirumuskan bahwa ada ujaran-ujaran yang itu cukup dengan larangan saja. Yang kedua perlu sanksi administratif dan yang ketiga perlu pidana. Nah, dilihat dari 5 hal. Satu konteks pembicara, niat, isu, dan dampak. Nah, ini tabel ini nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Kira-kira yang akan menjadi bisa mempidana, tetapi pada level mana? Supaya tadi menjawab pertanyaan, jangan sampai mempidanakan ujaran kebencian, tapi berakhir pada pengekangan kebebasan berekspresi dan mungkin dalam konteks agama berkeyakinan. Nah, di Indonesia lebih rumit lagi karena tadi saya sudah menyinggung bahwa kita punya SE ujaran kebencian yang dikeluarkan oleh Kapolri untuk internal kepolisian, tetapi sayangnya dalam pendefinisiannya itu masih mencampurkan banyak hal. Jadi penghinaan masuk, pencemaran nama baik masuk, penistaan masuk, perbuatan tidak menyenangkan masuk. Padahal tadi kalau merujuk lagi ke apa namanya ke ICCPR sebenarnya tidak selonggar ini juga gitu. Kalau ini terlalu longgar sehingga pencemaran nama baik bisa dikategorikan ke dalam apa namanya hasutan kebencian atau ujaran kebencian. Padahal sebetulnya itu tidak masuk. Kemudian perbuatan tidak menyenangkan itu juga kan kadang-kadang bukan karena orang melakukan hasutan, tetapi baper aja gitu. Orang baper lalu melaporkan ke polisi dan itu masuk ke dalam apa namanya itu berbahaya karena dia bisa menjadi pasal karet yang bisa digunakan oleh siapa saja, termasuk oleh pemerintah atau pejabat. Sorry, maksud saya aparat apa namanya negara ini, untuk mengekang. ini yang kita bahas sebagai menurunkan demokrasi dan masuk Betul. otoriter. Persis itu yang ini harus dikritik. ini yang betul. Ya. Betul. Salah gunakan ya. Betul. Gerakan reformasi di korupsi kemarin banyak dikriminalisasi teman-teman aktivis pakai ini. Itu yang perlu kita
eh, ini. Nah, kami sebetulnya sudah melakukan beberapa riset. Yang pertama soal tadi Tanjung Balai itu sangat-sangat bisa kami simpulkan bahwa pernyataan Melia saja itu berakhir menjadi rumusannya orang Buddha membenci azan. Ini nggak bisa dihindari. Maksud saya apa ya, gelombang begitu tuh apalagi sekarang ada media sosial tidak bisa dihindari. Yang disesalkan adalah ketika orang sudah mulai kemana-mana gitu, nggak ada orang yang bertindak untuk menghalaunya. Jadi narasi orang Buddha membenci azan itu sama sekali tidak merepresentasikan pernyataannya si apa namanya Meliana yang waktu itu merasa terganggu dengan suara volume masjid gitu ya. Nah, tapi karena gara-gara gak berhasil itu di counter narasi itu, yang kedua juga tidak berhasil dinegosiasi, ya apa ya, didialogkan, akhirnya menyebar ke seantero Tanjung Balai dan akhirnya malam itu insiden kekerasan terjadi. Dan soal penegakan hukumnya yang jadi masalah adalah bukan pelaku kekerasan dan penyebarnya yang dihukum, tapi eh, rumah yang terbakar karena ini juga dianggapnya sebagai provokator gitu yang menyatakan ini. Terus yang kedua riset di Tanjung di Kalimantan Barat itu Pilkada 2017 di saat itu kita ingin melihat seberapa jauh rumor ikut mempengaruhi kekerasan di dalam pilkada. Ini mungkin nanti akan ada relevansinya dengan Pilpres 2024 kelak di Indonesia ya. Waktu itu kami menemukan bahwa memang ada variasi. Pilkada Kalbar itu adalah pilkada yang diantara pilkada yang melibatkan kekerasan. Dan rumor atau hoax, rumor itu memang beredar sangat besar, sangat luas waktu itu. Dan itu menjadi alasan orang juga untuk mengatakan bahwa memang daerah tertentu harus diserang karena satu dan lain hal, terutama soal mocking gitu ya, apa namanya meledek-ledek calon kandidat yang tertentu. Tetapi dalam riset kami menemukan bahwa sebetulnya rumor itu faktanya adalah bervariasi. Rumor yang sama itu berlaku di kabupaten tertentu mengakibatkan kekerasan, tetapi tidak di kabupaten yang lain. Nah, kami telusuri rupanya dalam konteks Kalbar itu ada memori kekerasan di masa lalu antar etnis yang tidak terselesaikan. Ya, Jadi bisa diaktifasi. ada infrastrukturnya gitu. Jadi rumor itu sebetulnya pada akhirnya itu akan berefek pada kekerasan kalau ada infrastruktur, ada problem struktural, ada injustice yang belum terselesaikan. Jadi mungkin gini Bisa ya. di recall ya. Jadi ke recall gitu. Jadi orang ke recall ini Madura ini nggak boleh di sini. Ini Jawa nggak boleh di sini. Ini Dayak dan seterusnya. Itu sesuatu yang rumor yang berkembang di media sosial itu teraktualisasi menjadi kekerasan karena ada masalah struktural yang belum terselesaikan di masa lalu. Jadi misalnya di Indonesia kita perlu memikirkan itu. Kalau ada hal-hal yang tidak, misalnya apa namanya negara makin otoriter kan itu membuat masyarakat makin tidak percaya kepada para penegak hukum, dan rumor itu akan menjadi yang seperti punya apa namanya seperti punya rumput keringnya gitu untuk nanti dibakar. Karena itu kami belakangan membuat panduan melawan hasutan kebencian. Ini adalah buku apa ya semacam turunan dari hasil riset itu untuk mengadvokasi bagaimana menangkal hasutan kebencian. Nah, kami berkesimpulan bahwa di level negara kalau memang mau menangkal hasutan kebencian atau ya ujaran kebencian, itu pertama yang menindak tegas pelaku. Jadi selama ini kan pelaku misalnya yang kita kenal dulu sekali, udah lama sekali, mungkin tahun berapa ya, tahun 2007-an, apa halal darahnya, mesti udah di YouTube itu kan tidak ada tindakan tegas apapun terhadap pelaku. Terus kemudian pada pada peristiwa-peristiwa berikutnya di berbagai event, berbagai peristiwa gitu ya, konflik keagamaan maupun konflik sosial, pelaku penyebar hasutan kebencian itu tidak ada tindakan yang tegas. Sehingga resikonya adalah orang jadi merasa imunitasnya kuat. Jadi ya udah kita bikin aja model-model hasutan kebencian, toh nggak akan ada tindakan yang jelas.
Jadi kalau misalnya ditindak dengan tegas itu akan mengurangi apa namanya risiko orang melakukan lagi. Yang kedua, shaming and naming. Jadi perlu ada tuh publikasi secara publik oleh negara siapa orang yang melakukan hasutan kebencian dan dia sudah ditindak secara hukum. Yang terakhir, yang ketiga, dari sisi negara itu perlu ada memikirkan soal insentif dan disinsentif. Jadi memang ini juga ada kaitannya dengan masyarakat juga ya. Jadi masyarakat kita itu nggak memberikan hukuman secara politik bagi mereka yang menggunakan ujaran kebencian ini sebagai jalan politik. Saya kira di beberapa pilkada itu kejadian orang yang melakukan kekeliruan itu masih dipilih gitu. Nah, tapi memang soal penegakan hukum dari negara ini catatannya mirip seperti yang tadi Prof. Didik sampaikan, jangan sampai menjadi cara untuk mempersempit ruang sipil hanya gara-gara ingin mengatasi masalah ujaran kebencian. Dan yang paling kami perhatikan atau kami khawatirkan adalah membatasi daya pikir yang kritis dari masyarakat. Nah, saya ngasih gambar Pak Artijo itu karena dia adalah di antara hakim yang boleh dikatakan adalah di antara hakim yang lurus ya. Dia paling sulit disogok dan dia bisa memberikan hukuman kepada orang yang bersalah dengan tegas. Yang kedua, yang perlu diperhatikan yang menurut kami berdasarkan riset-riset itu perlu ada orang-orang yang atau grup di mana melakukan kontra narasi gitu. Saya kira beberapa LSM, NGO, gerakan sipil itu melakukan kontra narasi dalam berbagai isu, tapi mungkin juga perlu kadang-kadang suara-suara itu dari kampus ya. Jadi ini bisa menjadi tantangan buat kita yang ada di kampus untuk mempengaruhi narasi publik supaya di publik itu narasinya tidak dikuasai oleh mereka yang menyebarkan ujaran kebencian, melainkan kepada narasi yang lebih mempersatukan. Yang kedua, narasi alternatif. Nah, dalam rangka ini tuh kami diajak oleh bulan ini ya, diajak oleh Pemkot Tangsel. Kami berkolaborasi dengan Pemkot Tangsel untuk melatih admin-admin di OPD-OPD Tangerang Selatan supaya mereka berlatih bagaimana membuat kontra narasi. Karena kontra narasi yang memecah belah itu akan terjadi di mana-mana. Kebetulan kami ada kolaborasi itu dan nanti habis ini mungkin dengan Bawaslu di Kota Bogor itu lagi-lagi dalam rangka membangun kemampuan kontra narasi dan membangun narasi alternatif. Dan terakhir ini, dan ini saya kira relevansinya dengan Universitas Paramadina adalah pendidikan publik. Jadi bagaimanapun masyarakat kita itu harus terus-menerus diyakinkan bahwa berpikir kritis itu modal kita untuk bisa berdemokrasi secara sehat. Jadi masyarakat yang tidak mudah percaya, ini yang paling perlu dilakukan. Jadi kita berharap mahasiswa baik itu di Universitas Paramadina maupun di berbagai kampus dimanapun, itu menghasilkan mahasiswa yang bisa berpikir kritis, tidak mudah percaya kepada narasi yang berkembang, dia akan mengamati, dia akan mencari apa ada kesalahan logika atau enggak di situ. Logical policy gitu ya. Karena hasutan kebencian dan ujaran kebencian itu sudah pasti akan dimulai dengan logika-logika yang keliru. Jadi itu, nah saya ingin menutup paparan saya itu dengan nasihatnya dari Cak Nur. Saya menemukan dari Ensiklopedia Cak Nur itu satu kutipan, karena pemikiran kritis yang terkekang atau hilang, maka tercipta suasana bagi tumbuhnya mitos-mitos. Ini penting sekali, artinya pemikiran kritis itu harus kita tumbuhkan supaya mitos-mitos itu bisa hilang. Genosida itu kan berangkat dari mitos bahwa suku tertentu itu bukan manusia. Tanjung Balai itu ada mitos bahwa narasi yang sudah berkembang, mitos bahwa orang-orang yang beragama Buddha itu membenci Islam, itu kan mitos. Belum lagi misalnya dalam pilkada Jakarta yang lalu itu kan kita terhisap mitos bahwa ini pilkada ini ada kaitannya dengan keagamaan. Pilkada ya kontestasi politik biasa gitu. Kalau orang bisa berpikir kritis, maka mitos-mitos itu bakal hilang. Itu seperti yang digambarkan oleh Cak Nur. Jadi saya kira saya ingin berterima kasih atas kesempatan ini. Saya harap ini menjadi gerakan bersama ya, menghalau hasutan kebencian itu negara, masyarakat sipil dan juga kampus itu berkolaborasi. Kalau tiga-tiganya bekerja, saya kira hasutan kebencian yang berkembang
yang tidak bisa dihindari di media sosial pun itu dengan sendirinya akan kayaknya. Mungkin itu saja. Terima kasih Septa. Saya kembalikan. Terima kasih Mas Husni atas presentasinya. Menarik sekali apa yang telah diutarakan Mas Husni tadi, karena memang pusat ini selain melakukan riset tapi juga terlibat dalam berbagai macam lokasi. Jadi ada beberapa kasus-kasus menarik di mana ujaran kebencian itu bisa berdampak sangat fatal terhadap konteks-konteks masyarakat tertentu. Nah, bukan tidak mungkin ini bisa akan terulang di masa-masa yang akan datang kalau antisipasi kita tidak dilakukan dengan baik. Juga penting kita catat bahwa sebetulnya ini ibarat apa, sesuatu itu dilempar tergantung juga yang nunggunya gitu ya. Kalau yang nunggunya juga apa memakan umpan itu akan menjadi sesuatu yang apa mesti terjadi. Tapi kalau kritis itu dibangun di kalangan masyarakat sipil juga, tentu umpan yang diberikan oleh ini juga tidak akan bisa berikan baik. Nah, kemudian pembicara kedua dalam konteks yang lebih besar ya untuk melihat strukturnya. Sebetulnya di mana posisi negara sendiri berhadapan dengan perubahan besar ini. Ya, saya kira memang kita berada pada katakanlah di waktu yang termasuk generasi yang beruntung karena kita menyaksikan adanya transisi yang sangat penting dalam sosial kita. Di sisi lain kita menikmati adanya kemajuan teknologi informasi yang sangat bagus, tapi di sisi lain kita juga men-sacrifice social order kita. Ini bagaimana kita mengawal ini supaya kita kemajuan ini bisa tetap dilakukan, tapi juga dampak-dampak yang tidak kita inginkan, unintended consequences dari kemajuan ini juga bisa diminimalisir ke depannya begitu. Silakan Mas Wija. Oke, terima kasih. Apakah suara saya kedengaran? Suara saya sudah cukup terdengar. Ya, sudah kedengaran, Mas. Oke, baik. Terima kasih ya, Mas Septa Dinata ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kawan-kawan semua. Silahkan kalau mau sambil sarapan ya, ngopi mungkin sarapan terlalu berat. Pertama yang terhormat Prof. Didi Rahbini selaku Rektor Universitas Paramadina. Jadi saya pikir saya banyak mendengar tentang Universitas Paramadina yang identik dengan intelektualismenya. Saya menyaksikannya pagi ini tadi melalui Prof. Didi dengan sambutan beliau gitu. Tapi yang penting sebenarnya bukan sambutan beliau karena rektor-rektor pada umumnya itu memberi sambutan memang. Tapi jarang rektor yang menyimak ketika pembicaranya presentasi. Apalagi saya pembicara terakhir gitu kan. Nah, Prof. Didi ini dengan kesibukan beliau menyimak ini anak-anak kecil gitu kan. Anak-anak muda mengeluarkan riset sampai akhir gitu kan. Itu saya pikir merefleksikan ya komitmen beliau, dan saya sudah lama mengenal Prof. Didi dan memang kalau soal diskusi ini Prof. Didi lebih antusias daripada saya bahkan. Selamat pagi Prof, semoga sehat selalu. Lalu kemudian tadi saya juga menyimak dengan sangat antusias ya paparan dari Mas Husni Mubarok ya. Saya ketika membaca namanya saya perhatikan ulang gitu. Apakah sudah benar, karena kok seperti nama presiden ya. Nah, ternyata saya lirik lagi ternyata memang benar, saya tidak salah baca. Bukan hoax ya. Dan bukan misinformasi. Saya akan dan juga teman-teman semua, teman-teman media yang hadir baik via Zoom maupun offline. Saya akan share screen biar lebih sistematis dan lebih concise ya.
Oke. Saya akan tadi Mas Septa ya menyampaikan untuk melihat dari sisi strukturalnya. Nanti saya akan ke sana gitu. Nah, untuk menjawab mengadres itu saya akan mengambil perspektif ya dan fokus pada ruang publik digital yang menurut saya adalah atau internet gitu, atau mungkin dikenalnya sebagai media sosial ya, lebih dikenalnya sosial media kadang-kadang dibalik-balik. Saya akan menyampaikan tentang cyber mercenaries, public opinion manipulation and hate speech approaching 2024 election. Jadi saya akan kaitkan dengan pasukan siber, lalu kemudian manipulasi opini publik ya, dan hate speech menjelang 2024 gitu. Oke. Jadi penelitian yang dilakukan oleh LPDIS bersama dengan KITLV Leiden ya, salah satunya studi publikasi sebagai buku diterbitkan oleh ICIAS itu, kita menyoroti tentang cyber troops, manipulasi opini publik dan ini ya, kooptasi ruang publik digital di Indonesia untuk 5 kasus sebenarnya ya. Untuk 5 kasus, salah satunya adalah KPK, ada kebijakan Omnibus Law, ada juga revisi undang-undang KPK yang ada terpampang sini, lalu pilkada, kudeta internal Partai Demokrat. Tapi sebenarnya yang menjadi awalnya adalah bagaimana manipulasi opini publik dan ada pasukan siber ini beroperasi pada pemilu, pada pemilu 2019. Dan nanti akan saya perlihatkan bahwa di sana juga melibatkan politik identitas dan juga melibatkan penggunaan hoax ya, yang juga nanti kita bisa lihat bersama mengarah kepada hate speech. Gitu. Nah ini menurut saya kita berdasarkan pada evidence gitu di masa lalu untuk mewaspadai situasi menjelang 2024. Jadi kalau saat ini mungkin hate speech atau penggunaan politik identitas belum terlalu kuat gitu, sudah mulai kelihatan tadi juga diadres ya oleh Mas Husni ya, tapi nanti akan semakin kelihatan begitu calon-calonnya sudah mulai muncul tuh, gitu. Sudah mulai definitif. Gitu. Oke, dan nanti kita bisa antisipasi bersama-sama. Nah, pertama saya akan memberikan konteks besar gitu bahwa polusi digital yang disponsori atau yang diorkestrasi oleh pasukan siber ini seperti tampak di sini, riset Oxford pada tahun 2019 terjadi di 70 negara di dunia, tidak hanya di Indonesia. Ya, pada tahun 2020 Oxford merilis hasil riset terbarunya di mana ada 80 negara di dunia yang menggunakan pasukan siber dan melakukan manipulasi opini publik. Di sana di dalamnya ada hoax dan juga termasuk di dalamnya juga hate speech. Oke. Nah, lalu apa itu propaganda komputasi? Yaitu penggunaan algoritma, automasi, dan big data untuk memengaruhi opini publik. Nah, definisi Oxford ini kemudian kita revisi dalam riset yang dilakukan oleh LP3S bersama dengan KITLV Leiden dan Universitas Amsterdam tentang bagaimana di sana pemerintah dan political party itu partai politik yang menjadi aktor di balik manipulasi opini publik. Di Indonesia tidak hanya partai politik dan pemerintah, menurut temuan kita, atau penguasa ya lebih tepatnya, tapi juga sebenarnya ada pihak-pihak lain. Nanti kita bisa eksplor dalam diskusi gitu. Oke. Nah ini adalah metode riset kita. Jadi kita menggunakan analisa big data, lalu kemudian in-depth interview, dan juga etnografi digital. Gitu. Jadi mengombinasikan 3 metode. Kalau dibuat simple tuh berarti kira-kira kita di internet, di media sosial, Instagram, Twitter, Facebook, melihat akun-akun yang kadang-kadang akunnya itu akunnya kita nggak tahu siapa akunnya karena namanya aneh kan, kayak misalnya Bajuan Nuswantara, di Kembo FC, dulu ada Trio Macan gitu kan. Kita nggak ngerti gitu kan. Dan itu banyak jumlahnya, ada ratusan ribu percakapan misalnya menjelang 500.000 ya, setengah juta percakapan menjelang revisi Undang-Undang KPK. Ada jutaan percakapan untuk mendukung Omnibus Law gitu.
Nah, itu kita lakukan analisa big data, lalu kita kenali itu akunnya mana saja, gitu, yang mencurigakan mana saja. Lalu kita coba gali siapa di balik akun itu, siapa yang mengoperasikannya, orangnya siapa namanya, apa motivasinya, termasuk siapa yang bayar. Gitu. Yang bayar itu duitnya dari mana, apakah partai politik, ataukah pengusaha, dan seterusnya, dan sebagainya. Tentu saja untuk bisa ketemu siapa di balik akun ini yang paling susah gitu. Mungkin sejauh ini seperti yang kita ketahui di Indonesia baru LP3IS yang melakukannya. Prof Didi salah satu yang sangat-sangat mensupport ya proyek ini. Beliau sebagai waktu itu ya sebelum akhirnya sibuk di Paramadina sebagai ketua dan pengurus LP3IS. Lalu kemudian ada etnografi digital. Kalau saya buat sangat ringkas, etnografi digital itu pada dasarnya adalah mengamati apa yang berlangsung di internet gitu melalui metode etnografi. Jadi kita mencoba untuk involve di sana. Nah, inilah definisi kita sendiri berdasarkan riset untuk 5 kasus selama 2 tahun, ya, tentang apa itu cybergroup, yaitu jaringan buzzers, pemengaruh, ya, pendengung, pemengaruh, koordinator, dan juga pembuat konten yang bekerja bersama-sama untuk memengaruhi opini publik di media sosial. Ini ada ya nama-nama cybergroups ya, yang beroperasi. Oke, pada masa normal mereka bekerja untuk manipulasi opini publik, untuk memengaruhi ya kebijakan pemerintah, ya, oposisi dan seterusnya, untuk mempromosikan maksud saya, ya. Tapi di masa pemilu ini digunakan untuk mensupport ya kandidat tertentu sambil melakukan negatif campaign, tapi bahkan tidak jarang juga melakukan black campaign ya, kampanye hitam atau bahkan juga ujaran kebencian. Nanti akan kita perlihatkan hasilnya. Nah, Mas Ujang. Ya, silakan. Sedikit. Silakan. Ya, sedikit interupsi ya. Silakan, Prof. Kenapa ada sedikit interupsi ya? Kan kita sebagai kelompok akademisi ya, melihat dia ke sana. itu Bujang siji, bujang loro, bujang dimatiin ya. Matiin ya. Oke. Jadi mungkin dari riset ini kan banyak sekali benefitnya untuk publik ya. Jadi kalau ada coba judgment dan segala macamnya itu, coba Mas Rija. Oh iya, Prof. Slide-nya mundur. Iya, Prof. Jadi di dalam kampanye seharusnya seperti pertandingan formal, ya, pemain sepak bola, wasit dan lain harus formal. Jadi saya mengusulkan lewat sini dengan kita bersama-sama dan media ini banyak. Jasmes, MCA dan segala macam itu harus menjadi formal bagian dari tim kampanye, dari daftarkan. Yang di luar itu jadi alat-alat. Kan nggak mungkin 11 pemain, wasit segala macam itu tidak ada yang tidak legal di luar. Ya, misalnya ada yang nyentrong apa seperti di Malaysia kan nyentrong apa itu namanya laser di luar, itu sebenarnya gangguan-gangguan, sehingga yang seperti ini harus didaftarkan. Begitu juga polling-polling itu harus juga didaftarkan sebagai resmi. Yang tidak resmi itu ya alat-alat seperti apa namanya relawan sekarang. Relawan itu saya sudah ulang-ulang supaya ngerti teman-teman di publik bahwa dia bukan government, bukan civil society, bukan NU, bukan Muhammadiyah, bukan universitas, dia tidak ada di mana-mana. Tetapi dia mendukung presiden, mendukung gubernur, di bawah karpet. Nah, dialah itu alat-alat itu, ya. Itu tikus-tikus yang hidup di bawah karpet karena tidak legal. Tetapi kalau dia jadi tim kampanye harus formal gitu. Nah, itu apa namanya sekarang buzzer-buzzer seperti itu udah ketahuan lewat apa namanya media, lewat mesin learning dan seterusnya ya. Saya kira bagus ini. Lanjutkan Mas Ujang. Terima kasih. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, tadi ulasan yang menarik dari Prof Didi. Nanti saya akan juga ke sana gitu. Nah, dalam riset kita siapa saja sih cybergroup itu gitu. Di sini ada teman-temuannya. Jadi sebagian besar muda,
berpendidikan, usianya antara 25 sampai 35, di bawah 45 ya, dan mereka memang melek media. Awalnya mereka volunteer gitu. Lalu kemudian bekerja secara profesional dalam arti bekerja untuk bayaran ya. Oke, nah sekarang kita ke head speech. Tadi sebenarnya sudah disampaikan juga ya oleh Mas Husni gitu. Apa itu head speech? Yaitu berbagai jenis komunikasi ya dalam bentuk ucapan maupun tulisan. Kalau di sosial media berarti bisa tulisan, bisa meme, bisa gambar gitu. Yang menyerang atau menggunakan bahasa yang peyoratif, yang diskriminatif kepada orang tertentu atas dasar siapa mereka. Mereka ini didefinisikan menurut agama, etnisitas, kebangsaan, race, ya, ras, dan kemudian warna kulit, keturunan, gender, dan berbagai bentuk lainnya. Gitu. Nah itu hate speech ya. Nah menariknya memang tadi disebut ya, undang-undang pemerintah Indonesia itu mengatur hate speech dalam pengertian Hadzajartikelen ya. Jadi itu adalah pasal warisan Belanda yang disebut sebagai Hadzajartikelen, yang artinya adalah bahwa hate speech itu ditujukan kepada orang-orang yang, karena konteksnya kolonial ya, sasarannya adalah orang-orang yang melakukan ujaran kebencian kepada negara, kepada pemerintah. Jadi bukan untuk melindungi gender atau minoritas tertentu atau ethnicity, bukan, tapi untuk melindungi kekuasaan itu sendiri. Nah, ini adalah berbagai hierarki atau hate speech ya. Jadi ada seksis, homofobia, religi, agama ya, dan yang lain, abusive, hate speech dan agresif, lalu kemudian ofensif di sana. Dan ini bagaimana struktur hate speech ya. Ada di mana di sana ada seksisme, ada serangan terhadap minoritas, pengingkaran terhadap hak asasi manusia, mempromosikan kekerasan ya, tindakan kekerasan, hashtag yang problematik, serangan yang ad hominem, negative stereotypes, negatif, statement ambigu, manipulative text, jadi dengan level-levelnya masing-masing ya. Oke, nah sekarang ke pemilu 2019 untuk kita melihat ya. Jadi pada waktu itu kita menemukan adanya hashtag-hashtag misalnya 2019 ganti presiden, 2019 tetap Jokowi, ya kan? Di media sosial itu narasinya sangat banyak, sangat luas gitu. Dan kita menemukan gitu misalnya penggunaan politik identitas itu digunakan ya pada April 2018 atau setahun sebelum pemilu, menggunakan change the president, hashtagnya oke sebenarnya, tapi kemudian ada juga hashtag yang pada waktu itu dipakai ya, antara lain adalah stereotip ya, bukan hanya stereotip tapi juga pelabelan gitu. Jokowi sebagai identik ya dengan PKI. Jadi ini memang ini kita temukan dalam wawancara ada cyber trooper yang memang menggunakan itu, gitu, menggunakan Jokowi dan PKI ini sebagai cara untuk memframe gitu lawan politik sebagai tadi kalau misalnya Mas Husni menyebutnya dehuman gitu, karena PKI di Indonesia kan diidentikan dengan begitu sebagai hantu, sebagai sesuatu yang sangat-sangat dalam memori bangsa ini. Jadi karena hate speech ini ada kaitannya dengan konteks ya. Ketika orang dilabeli itu sudahlah selesai kalau di Indonesia gitu. Maka kemudian untuk teman-teman yang lagi sekolah di luar negeri itu ya jangan coba-coba ziarah ke makamnya Karl Marx yang di London itu, ya kan? Saya sih pernah, tapi teman-teman jangan, karena masa depannya masih perlu dijaga kan, karena itu bahannya komunisme katanya. Oke, lalu kemudian sebaliknya kepada Prabowo Sandi juga
diserang dalam hal keagamaannya. Emangnya pernah Prabowo sholat di mana gitu? Anaknya Prabowo itu kan ya yang kita dengar pada waktu itu ya, gay dan seterusnya dan sebagainya itu. Jadi itu yang dipakai dan digunakan gitu ya untuk pemilu 2019. Oke. Lalu kemudian tadi sudah disebutkan juga pada 2017 gitu, hate speech juga digunakan, dan kasus yang paling fenomenal memang kasus Ahok ya, dan pelabelan gitu, dan serangan menggunakan politik identitas ya di situ yang sangat-sangat fenomenal dan menggerakkan jutaan orang untuk bergerak. Padahal itu adalah sebenarnya kontestasi politik. Oke, ya, ini kita bisa lihat di tulisannya Bernalin misalnya. Meskipun juga ada respon juga kemudian bahwa Anies diidentikan sebagai kontestan politik pada waktu itu ya, akan menghadirkan ISIS, Al-Qaeda, Syiah di Indonesia gitu. Yang juga bagi dalam memori Indonesia, bangsa Indonesia, Syiah ya sebagian ya, terus sebagian besar mungkin ISIS ini identik dengan ya sama buruknya dengan komunis. Oke. Nah, sekarang apa dampaknya buat demokrasi? Pada tahun 2013 ketika saya masih jadi anak sekolahan ya di Belanda, di Amsterdam itu Ben Anderson, ilmuwan politik yang saya pikir political scholars Indonesia semua kenal, datang ke Amsterdam dan dia menyampaikan bahwa informasi yang benar adalah seperti oksigen untuk demokrasi. Informasi yang salah, ya, kabar bohong, misinformasi, ujaran kebencian itu seperti sebenarnya kalimatnya Ben Anderson adalah yang pertama tadi ya. Informasi yang benar adalah seperti oksigen buat demokrasi. Tapi saya pikir kita semua mahfum gitu. Semua yang belajar politik sekian puluh tahun seperti saya dan saya yakin kawan-kawan di sini mahfum bahwa artinya adalah kabar bohong, misinformasi, ya gas beracun buat demokrasi. Karena demokrasi dibangun dari satu asumsi bahwa setiap individu itu rasional, bisa berpikir secara kritis dan bisa mengambil putusan untuk dirinya sendiri. Apa dasar pengambilan putusannya itu? Informasi. Informasinya di mana? Hari ini sumber informasinya adalah internet. Gitu. Jadi kalau internet, ruang publik digital penuh dengan polusi digital, maka matilah demokrasi. Gitu. Jadi kita tidak heran kalau Indonesia misalnya mengalami kemunduran demokrasi. Oke, nah sekarang apa yang bisa dilakukan? Nah, sekarang saya ingin sedikit menyentuh sisi strukturalnya ya, meskipun tadi sudah sangat kentara sebenarnya sejak presentasi saya di awal. Temuan riset kita menemukan bahwa temuan tim riset kami ya menemukan bahwa power holders itu dan pengusaha adalah yang mendanai pasukan siber berdasarkan wawancara. Jadi kalau kita mewawancarai 78 orang cyber troopers gitu, tidak semuanya mau mengaku siapa yang membiayai, siapa yang mendanai, tapi dari 78 itu sekitar 25% ya mengungkapkan, menceritakan dari mana pembiayaannya gitu. Dan kita menemukan bahwa power holders lah yang menggunakannya, yang menjadi sumber pendanaan. Dan ini sebenarnya kita kemudian membuat kita teringat pada kalau kita bicara tentang struktur politik Indonesia hari ini yang dikuasai oligarki, yang secara simpel kita bisa definisikan sebagai persekongkolan antara mereka yang kaya dan berkuasa, antara politisi dan pengusaha untuk melanggar kepentingan politik ya dan bisnisnya. Nah, mereka lah asalnya. Gitu. Maka saat ini sebenarnya saya juga sedang menyusun satu artikel bersama Ward Scott, salah satu peneliti dari Universitas Amsterdam, Prof. Ward ini, tentang cyber troops dan oligarki di Indonesia. Hampir rampung artikelnya, semoga bisa segera kita rilis dan terbit tentunya ya. Oke. Nah, tadi jadi kalau mau buat simple sebenarnya, kalau mau kita buat sangat-sangat sederhana, maka ya kalau betul politisi jangan gunakan hate speech, jangan gunakan hoax gitu untuk memenangkan pemilu. Kenapa? Karena seperti berbagai riset ya menemukan ketika pemilunya usai,
polarisasi politik yang terjadi karena adanya hate speech dan hoax itu tidak kemudian segera selesai, meskipun elitnya sudah rangkul-rangkulan, yang di bawah tetap ribut gitu, tetap gontok-gontokan, ya kan? Tapi kan mengatakan itu kepada politisi, kita sama-sama tahu seperti ya a waste ya, a waste of time. Maka hal lain yang kita bisa lakukan adalah melakukan filter di media sosial. Nah, itulah mengapa kemudian LP3IS ya bersama dengan, dalam hal ini Center for Media and Demokrasi LP3IS, Pusat Studi Media dan Demokrasi LP3IS yang didirikan oleh Prof. Didi ya, bersama saya menjadi menginisiasi satu koalisi masyarakat sipil untuk moderasi konten digital ya, untuk demokratisasi dan moderasi ruang publik digital di Indonesia. Yang di sana ada 12 organisasi sementara ini ya. Mungkin nanti para media mau bergabung bisa juga. Sementara ini ada LP3IS, ada Perludem, ada SafeNet, Gus Durian, Ekpat ya, CSIS, TIFA, sekali saya perkenalkan, AJI gitu. Nah, dari mana inspirasinya? Jadi kita belajar di berbagai negara ya. Disinformasi dan misinformasi telah terbukti melahirkan polarisasi politik, mengancam perdamaian, dan bahkan dapat berujung pada kekerasan fisik yang nyata. Jika di sana ada hate speech ya. Untuk itu memastikan ruang publik berisi informasi yang benar melalui praktek penyaringan atau moderasi konten adalah satu keharusan, dengan tetap menghormati standar HAM dan kebebasan berekspresi serta memperhatikan konteks lokal. Jadi ada beberapa aspek di sini. Yang pertama adalah pertanyaan paling penting sebenarnya. Tapi kalau teman-teman di sini saya tanya, apakah punya media sosial? 100% punya. Entah itu Facebook saja, Instagram saja, atau Twitter saja, atau bahkan semuanya. Kalau Prof. Didi ini kan punya semuanya. Prof. Didi ini sudah diskusi di Twitter Space ketika saya belum, gitu kan. Nah, teman-teman di sini juga pasti punya. Nah, kalau kita perhatikan media sosial itu penuh dengan berbagai polusi digital itu, gitu. Nah, bahkan pornografi, konten porno juga ada di sana. Pertanyaannya adalah, kok bisa ada itu? Gitu. Di mana peran perusahaan media atau digital platform, mereka dalam tanda kutip seolah-olah membiarkannya, gitu, ya kan? Atau kalau setiap kali kita tanyai, ya kita sudah lakukan itu penyaringan, tapi sangat minim dengan berbagai alasan, gitu kan? Nah, lalu kemudian apakah kita bisa meminta pemerintah untuk melakukannya? Tidak juga, karena kalau pemerintah yang melakukannya, nanti kemudian yang dihapus adalah akun-akun atau konten-konten yang kritis kepada pemerintah. Sementara mereka yang sementara yang pro kepada pemerintah tetap dipertahankan. Kita tahu banyak akun Twitter atau Facebook yang banyak hoax yang disebarkan tapi tetap eksis gitu sampai hari ini. Nah, maka peran ini harus dilakukan oleh masyarakat sipil untuk melakukan moderasi konten ini dengan catatan tetap menghormati standar HAM, kebebasan berekspresi, dan memperhatikan konteks lokal. Karena lokalitas itu penting, karena apa yang menjadi bisa disebut hate speech di satu tempat bisa jadi tidak di tempat lain. Mungkin contoh yang paling terkenal itu komedian Trevor Noah ya, yang black, orang Amerika yang hitam itu, yang dia menyampaikan bahwa saya mengatakan negro ya nggak masalah, saya kan negro juga. Oh, koneksi ya. Oh, terdampak enggak? Apa istilahnya sekarang? Terlempar. Ya, terlempar ya. Coba cek Mas di partisipan itu masih ada nggak? Dari sana. Masih ada nggak Mas Wijaya? Mas bawah. Gitu. Terlempar kayaknya. Ya. Ada apa? Masih. Oh, masih ya. Mas Wija masih terdengar? Halo, ya, saya barusan terlempar ya sepertinya ya. Oh iya iya. Ya, saya udah Kalian hampir bisa interupsi sedikit Mas? Bisa betul. mungkin cepat ya Mas ya? Saya udah hampir sampai kesimpulan sih sebenarnya, karena saya sadar udah ini apa itu run out of time ya. Jadi pada dasarnya, pada akhirnya selain hal seperti regulasi yang perlu dibenahi,
kritisisme publik yang perlu ditingkatkan, yang menurut saya itu proses jangka panjang ya, gitu. Karena meminta publik untuk menjadi kritis itu sama seperti kita meminta orang-orang di Singapura untuk memakai masker ketika kebakaran di Kalimantan begitu hebatnya, gitu. Nah, yang perlu kita lakukan adalah tidak hanya meminta publik memakai masker, tapi juga memastikan ruang publik tidak dipenuhi dengan hate speech, hoax, dan fake news, gitu. Nah, untuk itu kita perlu menyasar juga platform digitalnya. Kita perlu juga melakukan moderasi ruang digitalnya dengan bekerjasama dengan platform digital. Tidak sama sebenarnya kata soft ya, tapi dengan menuntut platform digital melakukan fungsi filter itu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih teman-teman. Selamat siang. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Wija. Tadi beliau udah mengulas, tadi riset-risetnya cukup menarik ya. Bahkan ada yang sedang proses dan kita tentu sangat menunggu itu risetnya bisa dinikmati nanti Mas Wija. Ya, saya kira memang saya sedikit mau kasih perspektif sedikit aja ya sebelum saya buka sesi pertanyaan. Memang bahan mentah dari hate speech hari ini itu kan sebetulnya kan hampir-hampir semuanya terkait dengan identitas. Gitu. Nah, kalau kita kembali ke belakang, dulu mungkin kita mengira bahwa modernitas itu akan berjalan secara linear. Rasionalitas Weberian itu akan bekerja dengan baik, birokrasi negara dengan birokrasi modern itu akan semakin kuat gitu ya. Tetapi sebetulnya faktanya adalah bahwa kita berdiri di dua hal yang sebetulnya agak saling bertolak belakang. Di satu sisi kita menciptakan negara dengan birokrasi modern berdasarkan rasionalitas Weberian itu. Tetapi di sisi lain kita secara sengaja sebetulnya merecognize elemen-elemen identitas seperti nasionalisme itu sebetulnya adalah identitas. Agama itu identitas. Nah, sebetulnya inilah yang menjadi bahan mentah dari percakapan-percakapan yang muncul hari ini kalau kita sambungkan dengan sosiolog Ulrich Beck itu, ya, sosiolog Jerman itu, dia mengatakan bahwa sebetulnya salah satu problem kenapa kosmopolitan itu tidak selalu bisa menjadi mainstream itu adalah bisa jadi ketika globalisasi itu semakin serius, justru banyak orang yang merasa terancam dengan identitas mereka. Sehingga resistensi itu, perasaan terancam itulah yang kemudian membuat justru bukan mereka menjadi comply dengan apa yang struktur besar itu, tetapi justru berusaha untuk melawan itu ya, dengan ungkapan-ungkapan dan ekspresi-ekspresi hate speech salah satu. Oke, kita akan masuk ke sesi tanya jawab dan kita usahakan bisa selesai 11.30 dan setelah-telahnya 11.45. Kita buka 3 pertanyaan, mungkin cukup satu sesi saja. 1 dari perwakilan online, 2 dari offline ya. Oke. Mungkin kita mulai dari Mas Joko yang sepertinya sangat bersemangat. Silakan Mas Joko. Selamat siang teman-teman semuanya. Ya. Saya juga Rizal, mantan Wali Kota Medan. Saya mau bertanya pada dua materi kita pada sini terkait dengan hate speech. Jangan-jangan hate speech itu hanyalah sekedar simptom dari gejolak-gejolak bawah yang tidak sepenuhnya bisa terselesaikan dengan baik. Seringkali persoalan-persoalan struktural, bisa itu faktor politik rekognisi, pengakuan terhadap keberadaan yang lain, identitas lain. Kemudian juga bisa faktor redistribusi, adanya kelompok-kelompok yang tidak mendapatkan pemerataan secara resources. Yang ketiga bisa faktor representasi, bosnya mereka secara politik tidak mendapat tempat, gitu. Sehingga ekspresi ataupun luapan dari ujaran kebencian itu ya meluap
dalam berbagai macam media. Seperti ujaran kebencian itu. Nah, jangan-jangan ketika kita terlalu menekankan pada aspek permukaan, pada simptom, itu tidak cukup menggali persoalan sampai kepada akar-akarnya. Itu persoalan ketimpangan struktural tadi. Biasanya kasus Meliana ya, kamusnya, yang di Tanjung Balai. Jangan-jangan persoalan itu bukan hanya sekedar ucapan dia mengenai keluhannya atas sholat azan atau sholat apa di masjid, tetapi jauh lebih dalam pada itu ada persoalan relasi sosial. Social envy ya. Ya, antara identitas dia sebagai Chinese, Buddhis dengan kelompok Islam dan Melayu. Jadi ada Kecemburuan ekonomi bisa jadi. masuk di situ ya. Apalagi seringkali kelompok-kelompok pendatang yang biasanya menguasai sektor ekonomi di daerah tersebut, sehingga memicu adanya semacam prasangka, merasa teralienasi secara ekonomi, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, barangkali kita bisa menggunakan kerangka pikirnya Johann Galtung, salah seorang nabi konflik ya, teori konflik, yang dia mengembangkan teorinya peace building, peacekeeping, dan peace building. Nah, pada aspek peacekeeping itu kan dia menekankan pada bagaimana mengatasi physical violence. Sementara pada peace making ya itu pada cultural violence. Nah, kalau kita perhatikan model ujaran hate speech itu berada pada kategori cultural violence. Karena dia berdasar pada identitas, apakah itu agama, etnis, partai, pilihan dan segala macam. Kemudian yang terakhir itu peace building. Itu lebih pada bagaimana faktor-faktor struktural sehingga menghadirkan masyarakat yang equal. Nah, mungkin dari ketiga komponen itu bisa kita gunakan. Jadi bagaimana cara kita mengatasi persoalan hate speech ini yang tidak hanya menangkap gejala-gejala permukaan, tetapi bisa masuk pada hal yang jauh lebih dalam lagi. Gitu ya. Ya, makasih Mas Joko, luar biasa. Jadi sampai kita melihat adanya riak-riak permukaan ya, begitu sebetulnya penting juga kita melihat political structural base-nya ya, yaitu yang sangat terkait dengan ekonomi politik sebetulnya di situ ya, Mas Joko ya. Ya mungkin di situ pertanyaan Mas Joko. Berikutnya ada yang dari sini mungkin yang offline mau tanya? Ya kamu. Oke. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya dari Muhammad Putra. Saya di sini adalah mahasiswa Falsafah Agama Universitas Paramadina. Di sini saya tertarik dengan penjelasan dari Mas Wijaya tadi. Itu terkait fenomena cyber troops terkait untuk hate speech dan sebagainya gitu dalam pemilu gitu. Pertanyaan saya ini sederhana sih. Kan akhir-akhir ini fenomena buzzer itu kan sangat merebak gitu ya di sosial media, dan buzzer ini tuh tidak hanya melulu tentang politik aja, tapi bahkan kayak sesuatu yang viral atau mungkin bahkan konten yang sebenarnya biasa aja tuh bisa aja kena cyberbullying dari si buzzer-buzzer ini. Pertanyaan saya adalah apakah buzzer ini selalu melulu identik dikontrol atau dikendalikan oleh pihak tertentu, misalnya politikus atau mungkin partai politik tertentu dan influencer tertentu misalnya yang ingin menjatuhkan lawannya gitu, atau buzzer ini tuh bisa dikendalikan secara independen tanpa harus terikat adanya bayaran atau ya adanya power gitu dari yang atas gitu, kurang lebih seperti itu pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Lebih spesifik Mas Wijaya ya. Ya. Terus ya. Ke yang online ini sudah ada yang tertulis sebetulnya. Pertama itu dari Mas Vito. Ini dari kompas.com. Saya bacakan saja. Izin bertanya ke Mas Wija terkait perlunya content moderation dari platform digital. Bawaslu beberapa kali mengklaim sudah coba duduk bareng platform digital seperti Meta hingga TikTok ya, dan TikTok ya. Tapi ada keduanya masih sulit untuk mencapai titik temu soal standar komunitas mereka dengan UU Pemilu.
utamanya soal batas definisi yang sumir antara freedom of speech dan hate speech. Ya. Menurut Mas Wija, bagaimana solusi dan terobosan yang perlu dilakukan dari deadlock seperti ini? Kemudian dari Patrio ya, saya Patrio izin bertanya tentang hate speech yang disebarkan melalui WhatsApp group. Bagaimana pendapat Profesor terkait fenomena tersebut? Kemudian satu lagi, Ramdan Shah. Ya. Oke, ini komentar ya. Oke, silakan dibaca sendiri aja. Kemudian ada Mas Rusin ya. Bertanya, akhir-akhir ini seiring menjelang pemilu 2024 semakin banyak muncul hoax, hate speech dan sejenisnya, terutama yang berbau sara. Bagaimana usaha yang perlu dilakukan untuk menangkal hal tersebut dari policy-nya gitu ya. Terus cukup ya, habis ya. Udah ya. Yang mau ngomong secara langsung ada yang dari online? Kalau ada silakan raise hand. Boleh, Mas. Oke, satu silakan. Ya, pertama kalau yang soal identitas terkait dengan Boleh nama dari mana, Mas? Ya. Oh, tadi udah Ramdan Shah dari mantan ketua Panwaslu. Boleh selanjutnya. Ya, silakan. Kalau soal identitas saya 2012 Putus-putus. Kurang jelas. kepentingannya itu adalah kepentingan dari media bisnis terutama televisi. Tapi itu sebagai bukti aja, nanti bisa saya sampaikan. Tapi yang penting saya mau menyampaikan komentar terkait dengan bagaimana munculnya hate speech karena identitas masing-masing kelompok. Saya menganggap bahwa kita masih belum sebagai nation itu yang dibayangkan itu nation itu ada kelompok pribadi atau kelompok identitas masing-masing, tidak sebuah bangsa yang kemudian dibayangkan menjadi milik kita bersama. Itu satu poin yang perlu saya sampaikan. Yang kedua terkait dengan masalah keadilan, bahwa sejauh ini ketika bicara tentang hate speech itu yang muncul adalah tentang ketidakadilan, di mana satu kelompok dianggap bisa mengumbar hate speech dengan seenaknya, tapi kemudian ketika kelompok lain menyampaikan hal yang sama kemudian masuk penjara. Ini menurut saya adalah persoalan yang kedua. Yang ketiga saya ingin menyampaikan terkait dengan Bawaslu. Saya kebetulan juga berapa kali bicara di Bawaslu terkait dengan hate speech. Kita mudah dengan adanya artificial intelligence, ada algoritma yang bisa membaca itu di baik Twitter, Facebook maupun media sosial lainnya. Tetapi bagaimana kemudian itu mempunyai payung hukum untuk kemudian dijalankan, kemudian meng-cut apabila ada sesuatu temuan kalimat atau frase yang kemudian menganggap berpotensi menjadi konflik atau kemudian berpotensi untuk menjadi pemecah belah bangsa. Itu aja pendapat dan komentar saya. Terima kasih. Terima kasih, Mas Ramdan Shah. Oke, langsung saja saya serahkan ke masing-masing bicara. Mungkin masing-masing kita kasih waktu 5 menit untuk merespon atau menjawab komentar dan pertanyaan dari peserta diskusi. Silakan, Mas Husni. Ya, duluan ya. Oke, terima kasih atas komentarnya. Saya juga ingin merespon Mas Wija juga ya. Tadi ada beberapa poin yang saya tangkap dan mungkin ini menjadi bagian dari perdebatan publik juga ya, mengenai katanya polarisasi politik itu pilpresnya kelar tapi polarisasinya tidak berhenti. Nah, itu ada survei SMRC yang dituliskan oleh Pak Greg Philly ya tahun 2000, saya kira tahun lalu ya, 2022, yang menunjukkan bahwa sebetulnya masyarakat Indonesia itu udah move on. Yang tidak move on itu di media sosial. Buzzernya. Jadi makanya algoritma lagi. Makanya dunia mayanya itu kita kayak dipenuhi dengan polarisasi itu. Tapi hasil survei mengatakan masyarakat kita itu udah move on. Justru dia nggak mirroring reality. Nggak mirroring menurut surveinya SMRC, dan itu diikuti Pak Greg Philly. Jadi sebetulnya polarisasi itu adalah proyeknya para politisi untuk
supaya mereka terlihat punya pekerjaan mengatasi masalah publik gitu. Jadi Bisa jadi pengaburan juga ya. dan buzzernya punya siapa? Tadi Mas Wija udah nunjukin bahwa buzzer itu ada pengusahanya, ada biayanya. Anak Ciputat itu banyak mahasiswa yang nyambi kerja itu ya. menjadi buzzer ya. Dia. Mungkin jangan-jangan di itu juga ada. Jadi saya nggak tahu. Yang lagi diskusi kan. Ini saya mengatakan gini bahwa yang ada di dunia maya itu memang bisa lebih ngawur karena ada cyber truth tadi ya. Iya. Nah, tapi di masyarakat kita sebetulnya itu sudah move on, sehingga nanti memang problemnya adalah tadi simptom tadi. Jadi faktanya ujaran kebencian itu berdampak pada daerah-daerah tertentu dan tidak berdampak pada daerah-daerah yang lain. Itu sangat sangat beragam responnya dari masyarakat. Karena itu saya setuju bahwa lebih baik kita melihatnya itu pada simptom bahwa apa yang terjadi mungkin di media sosial atau mungkin hate speech yang muncul secara langsung di dalam pidato-pidato publik itu memang harus dilihat sebagai ada problem struktural dan kultural yang belum beres. Jadi tadi temuan kami dalam kasus Tanjung Balai di Tanjung Balai itu yang Meliana, memang peristiwa sejarah konfliknya itu sudah ada sejak tahun 2010. Kenapa 2016 baru meledak? Itu ada fase di mana Tanjung Balai itu terpisah dari kabupaten sebelahnya. Jadi awalnya satu terus terpisah, PAD-nya menurun. PAD-nya menurun, tingkat kemiskinan meningkat, sehingga kecemburuan kepada kelompok yang lain itu semakin menguat. Dia menjadi semacam rumput kering yang ketika hate speech menyebar gitu ya, itu sangat gampang sekali terbakar. Jadi yang mungkin perlu kita perhatikan kalau mau bicara mengenai bagaimana itu tidak berdampak lebih luas kepada kekerasan yang lebih luas, memang kita harus memikirkan bagaimana mengadres problem sesungguhnya soal struktural dan juga soal kultural. Nah, saya tertarik dengan tadi kutipannya Mas Wija mengenai hate speech, hoax dan macam-macam itu tuh adalah virus-virus yang menjangkiti oksigennya demokrasi. Jadi oksigennya demokrasi itu menjadi tidak sehat. Demokrasi itu jadi batuk-batuk terus gitu ya, karena oksigen yang kita hirup itu isinya virus gitu. Terus saya berpikir begini, bukankah itu bagian dari sejarah umat manusia yang tidak bisa dihindari ya? Maksud saya bakal begitu gitu ya. Maksudnya kita nggak bisa. Saya sempat terpikir kenapa nggak kita tuh kembali ke zaman batu lagi gitu ya. Di situ di zaman itu kayaknya hidup tentram, sehat, nikmat gitu ya. Tapi memang sejarah dunia mengarah kepada ya ke arah sana. Nggak mau orang sekarang ketemu dengan teknologi dan seterusnya gitu. Nah, sehingga kalau kita mengharapkan oksigen kita murni 100% itu kayaknya hampir tidak mungkin. Nah, terus tadi ada beberapa strategi yang dilakukan oleh teman-teman dari LPTGS dengan tadi ada koalisi tadi ya, menarik sekali. Mudah-mudahan sesudah ini Mas Wijas bisa ngajak kami di Pusat Para Madinah masuk ke dalam grup itu karena kami juga bekerja di sini di isu ini. Tapi kami sempat diskusi dengan teman-teman Mafindo dan karena kami lagi ada koalisi dengan mereka. Mafindo itu sekarang sedang mengembangkan namanya pre-banking. Sesudah mereka menyebarkan debunking, mereka sekarang mengusahakan debunking karena memfilter, memoderasi konten itu sangat-sangat melelahkan. Kenapa melelahkan? Karena hoax dan hasutan kebencian itu larinya 100 km per jam, sementara klarifikasi kita cuma 10 km per jam. Jadi hoax yang sudah kemana-mana, klarifikasinya itu baru di beberapa tempat aja. Sehingga ada beberapa ada kesan kefrustrasian gitu ya, memoderasi konten itu di satu sisi gitu ya, karena begitu cepatnya persebaran hoax dan juga hasutan kebencian menyebar. Tapi di sisi lain juga ini jadi tantangan serius karena ketika diambil alih oleh negara, maksudnya kita pernah ya ada studi yang paling terkenal itu adalah
dari Mbak Sita Lasmi, studi Mbak Sita Lasmi. Mbak Sita itu nunjukin data bahwa cara pemerintah untuk mengatasi hoax, pemerintah kita itu ya, dalam konteks Papua, itu bukan dengan menghentikan hasutan kebenciannya, tapi providernya dihentikan jaringannya. Iya. Itu teman-teman Papua, saya berteman dengan beberapa teman di sana, itu mereka punya pandangan ini gimana menginformasikan ke sanak saudara yang ada di luar sana ketika jaringannya diputus gitu. Soal hoaxnya mereka setuju harus diatasi, tapi itu berdampak luas kepada kemungkinan mereka untuk juga bukan hanya orang warga Papua ya, tapi orang-orang Jawa yang atau orang pulau lain yang tinggal di sana juga jadi kesulitan komunikasi. Itu cara ini. Cara yang lainnya lagi adalah itu dengan kriminalisasi. Jadi apa ya? Saya menganggap bahwa moderasi konten itu sesuatu yang tidak bisa sesuatu yang memang harus kita usahakan. Tetapi mungkin perlu ditimpali, kalau yang kami lakukan, perlu ditimpali dengan memperbanyak narasi alternatif dan narasi kontranya, dengan harapan itu tuh kayak kayak oksigen tambahan yang memfilter oksigen yang sudah diisi dengan virus gitu. Jadi kita nggak bisa menghilangkan virusnya, tapi kita bisa menerbitkan sejumlah narasi, cara pandang, cara pikir yang terus-menerus harus dikemukakan di ruang publik tentang apa saja, misalnya tentang reformasi di korupsi atau tentang Omnibus Law, daya kritis masyarakat itu terus dikembangkan supaya itu tadi menghasilkan. Nah, masalahnya adalah kadang-kadang kita itu ada orang-orang yang ketika saya ngobrol di beberapa grup gitu ya, atau bahkan di kelas saya waktu itu saya membuat simulasi, kita memulai kelas dengan perdebatannya isu yang cukup sensitif. Pertanyaan dari mahasiswa saya adalah, Pak, saya nggak kena UU ITE kan berdebat topik ini. Jadi ada filtering sendiri gitu loh. Jadi Ya, Mbak ini surveillance. iya, jadi Feeling of surveillance itu. jadi merasa Diawasi. Ini kan dapat di ruang kelas Bapak ini saya nggak kena UU ITE kan? Itu pertanyaan yang absurd buat saya. Di ruang diskusi akademik itu harusnya udah bebas dari virus kayak begitu gitu. Tapi itu Akibat tadi nuansa, akibat dari sesuatu yang nggak jelas ininya. nggak jelas gitu. Maksudnya apa ini UU ITE? Mahasiswa saya sering mengatakan itu saya merasa sedih. Saya bilang, saya terjamin kalau memang harus masuk penjara, saya aja yang masuk penjara. Kalian harus punya kebebasan akademik dan nggak bisa dibatas-batasi gitu. Yeah. Itu mungkin respon saya. Terima kasih. Nah. Oke. Nah, saya kira gitu sih. Sorry, saya terdistrak tadi. Ini bagian dari realitas ini. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pembicara berikutnya, Mas Wija masih on ya? Saya masih Oke, on. silakan Mas Wija. Oke, saya akan mulai dari pertanyaan yang di chat saja dulu ya, karena pertanyaan tertulis, jadi lebih mudah untuk di coding ya, dan diidentifikasi. Saya mungkin akan cerita saja sedikit. Jadi ketika antara tanggal 21 sampai 23, 3 hari, 21 sampai 20, berarti baru minggu kemarin saya diundang oleh UNESCO untuk satu konferensi di Paris ya, di markasnya UNESCO, judulnya Internet for Trust. Itu kita mengundang semua, jadi konferensi itu mengundang semua platform digital untuk datang. Gitu. Ada hal-hal menarik. Pertama, saya memperhatikan dari Meta ada yang datang, TikTok ada yang datang. Berarti kan kalau Meta kan ada Instagram di sana ya, termasuk Facebook. Twitter itu nggak datang. Jadi Elon Musk ini nggak datang, tidak mengirim delegasi. Nah, padahal kalau kita mau platform digital itu bersih dari hoax dan hate speech, maka mereka harus mau diajak bicara, tapi mereka nggak datang. Padahal UNESCO itu yang manggil ya. Nah, mereka yang datang itu ternyata adalah ketika orang-orang berbicara, salah satunya saya konfrontir gitu. Orang Meta itu mengatakan dia dari Ukraina kalau salah, political science itu, political scientist itu. Dia bilang
kami menyadari bahwa kami memang punya kelemahan. Gitu. Ada konten-konten tertentu yang nggak bisa kita filter, gitu. Atau gagal kita identifikasi. Termasuk di dalamnya adalah hate speech, ya hoax, yang sifatnya itu harus mikir, itu nggak bisa. Mengapa? Jawabannya adalah karena algoritmanya Facebook itu dibikin oleh engineer. Gitu. Jadi platform digital itu otaknya itu ada di para engineer gitu, yang mereka nggak ngerti tentang apa itu hate speech, apa itu hoax, apa itu discourse analysis misalnya, hermeneutika, semiotika, gitu, dan seterusnya, engineer gitu. Nah, itu mengingatkan saya pada diskusi yang lain gitu. Dengan kawan dari Google yang mengatakan bahwa yang mudah diidentifikasi misalnya apa, kayak naked nudity itu lebih mudah diidentifikasi, langsung disensor oleh YouTube misalnya ya. Orang dari YouTube nih berarti yang cerita. Nah, jadi artinya apa? Masalahnya ada di engineer-nya gitu, yang tidak peka pada konteks sosial. Nah, lalu saya bilang lagi gitu. Kalau begitu kenapa yang dikirim ke sini? Nah, ini catatan yang menarik lainnya. Ketika ada seminar-seminar yang dikirim oleh perusahaan-perusahaan platform digital itu adalah PR atau kalau nggak policy analyst. Jadi public relation-nya, bukan engineer-nya. Padahal kita butuh bicara dengan para engineer dari media sosial itu. Nah, jadi terus kemudian hal lainnya adalah kan selalu dikatakan bahwa ada algoritmanya, ada algoritma dan seterusnya. Tapi bagaimana algoritma itu disusun? Lalu bagaimana dia cara kerjanya, logikanya seperti apa, kita nggak pernah tahu, tidak transparan. Jadi masalah untuk moderasi digital adalah ketidaksediaan platform ya untuk kurangnya kemauan untuk berbicara dan juga untuk terbuka. Kan kalau misalnya dalam beberapa kali seminar saya mendapati bahwa platform digital ini susah untuk didudukkan, untuk diundang, mereka nggak datang. Apalagi kalau misalnya yang diundang bareng-bareng tuh, Google diundang, Twitter diundang, kemudian Meta diundang, pasti hanya salah satu yang datang, atau malah tiga-tiganya nggak datang. Jadi mereka adalah, jadi mungkin teman-teman yang perlu kita perhatikan bersama adalah, ini ada satu perusahaan digital raksasa, atau disebut sebagai digital leviathan, yang bahkan lebih kuat daripada negara, gitu. Lebih kuat dari UNESCO bahkan. UNESCO itu nggak bisa untuk mendatangkan dia. Mereka sangat kaya, sangat berkuasa. Jadi kan kalau dulu leviatannya adalah state, gitu. Sekarang leviatannya ada perusahaan multinasional yang dia dari Amerika ya, untuk Facebook misalnya, tapi ada di sini. Gitu. Ya. Nah itu kemauan untuk diajak berbicara itu masih kurang. Nah itu menurut saya transparansi dan kerja diajak berbicara itu yang penting gitu. Nah, kalau sudah diajak duduk bareng, bagaimana kemudian logik dari engineer-nya itu kita ketahui, baru kemudian kita bisa bicara tentang apa sih perbedaan-perbedaan kita, apa yang bisa kita dialogkan gitu. Itu jawaban saya untuk kawan dari Kompas ya, untuk tambahan dari apa yang sudah saya tulis di chat. Gitu. Terus tadi ada pertanyaan dari yang pakai kacamata, masih muda kayaknya Gen Z itu kalau soalnya terawang dari sini ya. Gitu. Terkait dengan apakah semua buzzers itu dibayar, enggak juga gitu. Bahkan buzzer itu awalnya adalah volunteer gitu. Ya kan? Ada juga orang yang memang pendukung yang genuine gitu. Dalam riset kita sebut sebagai troll gitu. Nah, dalam riset kami yang kita sebut sebagai cyber troops adalah mereka yang dibayar gitu. Yang bekerja untuk motif bayarannya bisa macam-macam ya, tidak harus dalam bentuk duit, ada juga yang dibayar dalam bentuk jabatan komisaris misalnya ya. Jabatan lainnya gitu. Ada juga buzzer yang dibayar dalam bentuk ketika dia nikah ada menteri yang datang sebagai saksi nikah gitu. Tadi siapa yang nanya? Namanya siapa tadi? Bagas atau semacamnya ya? Hah? Nama saya Dani, Mas. Dani, oke. Dani. Hah? Ramdan. Dari. Dari, oke. Dari tadi ya. Oke. Jadi kalau dari misalnya ini ngebuzzer, bisa aja nanti pas menikah ada menteri yang jadi saksi gitu kan, bangga banget sama mertua ya. Dari mana kita tahu ya, karena kita kan berkawan ya. Etnografi kita berkawan, berusaha untuk membangun kedekatan dan sebagainya seterusnya dengan
kawan-kawan buzzers ini gitu. Nah, tadi ada respon menarik dari Mas Husni ya, Mubarok. Polarisasi menurut risetnya Nick Villa dan kawan-kawan nggak ada polarisasi dan sebagainya seterusnya. Menurut saya jawaban yang paling fair adalah polarisasi bukan tidak ada sama sekali, tapi polarisasi juga tidak 100% ada di mana-mana. Jadi yang lebih akurat adalah kita katakan polarisasi itu ada, gitu. Dan barangkali mungkin sebagian besar ada di masyarakat kota besar, lalu kemudian yang mereka aktif berinternet, gitu, ya. Yang itu kita rasakan sebenarnya, gitu. Sebagai contoh simpel lah, gitu. Pada tahun 2016, ketika saya menulis ya di Kompas mengkritik Jokowi, ketika waktu itu menurut saya 2016 juga sudah mulai kelihatan terlalu developmentalism sentrisnya gitu. Ya itu kemudian ada kawan-kawan saya, ini di Leiden loh, di antara intelektual sendiri nih, para mahasiswa doktoral, ada yang komentar begini, wah Mas Mija PKS ya gitu. Ternyata sampai sekarang yang tidak berteman dengan saya masih ada gitu. Unfollow gara-gara itu ada, jadi bukan tidak ada. Di kampus saya di Undip gitu, yang melaporkan ketika pada tahun 2020 nih, baru tahun 2020 saya menulis judulnya gini, kemudahan demokrasi, politik identitas dan kemudahan demokrasi gitu. Setelah itu saya mendapat teguran dari elit di kampus yang ada di posisi struktural yang menyampaikan begini, ada orang yang mempertanyakan, Wija kok ada selain di LP3S kok di Undip gitu. Jadi kemudian yang diserang adalah kok posisi ganda gitu kan. Ya, masih ada itu polarisasi itu, bukan tidak ada. Hanya saja yang lebih fair adalah karena metode yang dipakai Greg itu survei, mungkin dia nggak menangkap itu. Dan pertanyaannya adalah kita sama-sama tahu survei punya keterbatasan, dia kan mungkin lebih merata ya samplingnya, tapi kalau di seluruh Indonesia, tapi yang paling tepat menurut saya di kalangan intelektual, di kalangan pengguna internet yang aktif gitu, itu ada gitu. Dan seandainya dia menggunakan metode yang lain, bukan survei yaitu big data, gitu, hasilnya pasti akan ada. Gitu. Jadi tergantung metodenya. Gitu. Nah, jadi yang argumen yang bernuansa untuk itu adalah bahwa polarisasi itu bukan tidak ada sama sekali, gitu. Tapi kalau mengatakan bahwa polarisasinya konstan, gitu, dan semua orang terpolarisasi, enggak juga. Gitu. Tapi bukan berarti dia tidak ada. Nah, lalu kemudian tentang narasi alternatif dari Mas Husin tadi ya, menurut saya itu menarik dan sebenarnya LP3S telah melakukannya. Itulah mengapa LP3S menerbitkan buku judulnya Demokrasi Tanpa Demos, gitu, refleksi 100 ilmuwan sosial politik tentang situasi dan demokrasi Indonesia. Jadi buku itu yang tebalnya hampir 1000 halaman, 960 sekian halaman lebih tepatnya. Itu buku itu diinspirasi dari webinar LP3S. Jadi saya mengadakan webinar sejak Oktober 2020 sampai dengan Juni 2021, mengundang 136 ilmuwan sosial politik dari seluruh dunia untuk bicara tentang situasi demokrasi di Indonesia menurut kepakaran mereka masing-masing. Ada yang ahli lingkungan, ada ahli agama, ada ahli demokrasi tentunya, ada ahli politik ya. Lalu kemudian ada pemilu, ada ahli kebebasan akademik, ahli media sosial dan seterusnya dan sebagainya, untuk berbicara tentang masalah-masalah demokrasi Indonesia sesuai dengan kepakaran masing-masing. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memenuhi ruang publik dengan hal yang substantif. Gitu. Itu ikhtiar kita. Nah, hasilnya adalah ada, lalu kemudian para penulisnya itu kita undang untuk menulis buku, hasilnya buku itu. Ya. Nah, selain buku itu, kemudian ada mungkin ribuan, atau belasan ribu pemberitaan dari webinar-webinar itu terkait dengan hal-hal yang substantif gitu. Isu-isu yang sebenarnya nyata gitu. Hari ini misalnya menurut saya isu yang substantif itu adalah pajak gitu. Kan kita menemukan tuh ya 1.200 ternyata orang di Kementerian Keuangan gitu. Kalau yang saya baca benar dari CNN itu tidak melaporkan keuangan mereka. Gitu. Loh, padahal Kementerian Keuangan ini yang paling getol untuk meminta kita membayar pajak gitu kan. Makanya muncul meme di mana-mana antara taxpayer dan taxpayer gitu. Taxpayer atau membayar pajak itu motornya butut, taxpayer naik Rubicon kan begitu kan. Nah, itu kenapa nggak dibahas di pemilu gitu.
Dan kalau mau diskusinya lebih advance, yang ini juga sering diomongkan oleh LP3S, bicara tentang bagaimana pajak itu kemudian bisa diredistribusi sehingga ketimpangan ekonomi menghilang. Jadi jangan dari pemilu ke pemilu kita ngomongin polarisasi politik, ngomongin tentang politik identitas, PKI lagi, ya kan, agama ini lagi, suku itu lagi, kan gitu. Itu perlu kita Mas omongkan. Bija, Ya. sorry interupsi, Ya. 1 menit lagi Mas ya. Sip, oke. Nah, alternatif itu perlu. Terus kemudian hal lainnya yang juga perlu kita bahas menurut saya, masalah yang sangat-sangat mendesak yang selalu kita, karena omnipresent ya, yaitu kebanjiran. Kalau teman-teman perhatikan di 19 LP3 itu setiap awal tahun ada ratusan banjir di mana-mana. Gitu. Semakin lama semakin banyak tuh titik-titiknya. Dan itu nggak pernah kita bicarakan dalam pemilu. Nah, jadi saya mendukung perlu ada narasi-narasi yang perlu disuarakan oleh kalangan masyarakat sipil bersama dengan jurnalis ya, yang diamplifikasi jurnalis tentang masalah-masalah yang substantif gitu menuju pemilu 2024. Jadi tidak hanya ngomong politik identitas lagi. Terima kasih. Terima kasih Mas Wija. Penutupnya luar biasa sekali. Diskusi kita hari ini lumayan produktif ya, walaupun terbatas ya. Yang online ada 40, yang offline ada sekitar berapa ini? Ada 15-20 lah ya. Tapi sangat produktif. Dan yang tidak kalah penting itu ada rekan-rekan media. Rekan-rekan media inilah yang nanti yang tugasnya adalah penyambung lidah rakyat, gitu kan. Nah, nanti yang mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini bisa tersampaikan dan getarannya itu bisa dirasakan di mana-mana ya. Pentingnya perhatian kita semua dari sekarang untuk mengantisipasi kemunculan ujaran kebencian, khususnya ketika tensi politik ini semakin meningkat nantinya. Begitu. Tentu kita sebagai insan akademik ini dunia kampus tidak boleh kalah nanti. Kita akan tetap membangun narasi-narasi sehingga narasi-narasi yang berbau ujaran kebencian itu bisa ditandingi. Baiklah, pertama saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua pembicara yang telah menyampaikan materinya dengan sangat luar biasa, dan partisipasi teman-teman semua baik secara online maupun secara offline, teman-teman media, dan tak kalah juga Pak Rektor. Pak Rektor tadi sudah mengikuti dari awal sampai pembicara selesai semua, dan beliau masih mengikuti secara online diskusi kita pada hari ini. Mudah-mudahan ke depannya diskusi kita bisa muncul lagi dengan ide-ide dan topik-topik yang lebih bernas. Saya selaku moderator, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Septa ya, Mas Husni, Terima kasih Mas Wija. Terima kasih Mas Saya Wija. pamit. Ada Mas Joko tadi itu alumni Sekdam. Halo Mas Joko. Pamit dulu ya. Oh iya, terima kasih ya. Udah boleh itu. Udah boleh itu. Aja. Dia paling di rumah kita nggak tahu bisa itu ini barang. Nah, ini kan kata orang Dewi, tadi lah kan bawa teh pucuk. Aku bawa teh pucuk ya, enak.
Memang sananya belum mulai. Oh, sana belum. Anak-anak yang dijeti. Tapi dia kalau nggak salah ya tetap nyari. Itu di dalam hartanya kan dia. Iya. Belum harus dihapus dari tadi. Tak pikir itu di jalan. Emang itu kan Sasa sempat ngomong Pak ini licin Bu di situ itu. Nggak tahu di dalam Hartono. Oh sempat lebih malam sempat hujan kan? Sore. Oh iya, itu PE terus turun tambah enak. Kalau lihat kan yang nggak tahu berjaya. Kamu ngapain di belakangnya Bunda Midin? Itu ngumpul kamu. Suara bangsa itu kan anu ya Bunda. Dulu Bunda Tina pernah di situ kan ya. Bunda Tina pernah ngajar di situ. Oke. Sekolahnya Bu Fitri kan? Kalau ada lomba makan sambal, siapa Bunda Mira sama Sasa, Rizky juara. Aku tahu sedih nggak tuh ya. Tak cekil kena tumor itu biar lah nggak tahu makan saus bulat. Anak dia nggak tahu belum. Kalau aku loh yang tak dina lagi berpanganan gue rujak. Bapak ibu kok mau rujak, biasanya lagi dimotong loh Bu, tidak ngomong aku. Belum yang jadi harus nyalok anak bumbunya semua. Oh ya wes selesai Cah. Jam 10 sampai jam 12 baru buka aku. Ya jangan
Ini yang kecil. Maksudnya tak bisa mau makanan. Sekolah podo, orang tua aku yang manual bukan salah. Jadi kalau tidak sama, kalau dia